Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada saya, Fatih Abdullah Kefali, dan teman saya yaitu Sapirda. Yang kedua itu ada Aprilia Sherly Manulang dan juga ada Tari Rahma. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Baiklah, untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Dilanjutkan materi kedua yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Sherly. Dan dilanjutkan oleh teman kami, Sapirda, dan akan ditutup oleh teman kami, yaitu Tari Rahma. Baiklah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang integral Riemann. Yang pertama itu metode Riemann. Metode Riemann ini sendiri merupakan metode integral yang menghitung luas di bawah kurva dengan menggunakan persegi panjang yang dipartisikan menjadi beberapa persegi panjang dan dihitung luas masing-masing persegi panjang. Kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai pendekatan dari luas di bawah kurva atau nilai integral. Selanjutnya, pada metode ini, luasan yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx dan sumbu X dibagi menjadi N. Bagian pada range X sama dengan A, B yang akan dihitung. Kemudian dihitung tinggi dari setiap 3 step ke 1, yaitu Fxi dikalikan Li. Maksudnya Fxi. Li sendiri adalah luas setiap persegi panjang, di mana Fxi dikali delta Xi. Pendekatan Riemann sendiri merupakan pendekatan paling dasar dari integral atau suatu fungsi. Luas keseluruhan adalah jumlah Li dan dituliskan L sama dengan L0 ditambah L1 ditambah L2 ditambah sampai dengan Ln. Sama dengan Fx0 delta x0 ditambah Fx1 delta x1 ditambah Fx2 delta x2 dan Fxn delta x3, yang mana hasilnya akan menjadi sigma i sama dengan 0 sampai n. Fxi delta xi, di mana delta x0 itu sama dengan delta x1, delta x1 sendiri sama dengan delta x2, sampai dengan delta xn sama dengan h, sehingga didapatkan integral A dari A sampai B itu sama integral A sampai B fx dx sama dengan H sigma i sama dengan 0 sampai n fxi. Untuk algoritma metode integral Riemann sendiri, yang pertama itu didefinisikan fungsi fx, tentukan batas bawah dan batas atas integral, tentukan jumlah pembagi area n, hitung H sama dengan B dikurang A per N, hitung L sama dengan H dikalikan sigma I sama dengan 0 sampai N Fxi. Contoh soal. Hitunglah luas yang dibatasi Y sama dengan X pangkat 2 dan sumbu X untuk range X sama dengan 0,1. L sama dengan integral 0 dari 0 sampai 1 X pangkat 2 dx. Untuk penyelesaiannya, dengan mengambil H sama dengan 0,1, maka diperolehlah tabel X 0, 0,1, 0,2 sampai dengan 1, Fx 0, 0,01, 0,04 sampai dengan 1. Sehingga diperoleh hasil sama dengan 0,1 dikali 0 ditambah 0,01 ditambah 0,04 ditambah 0,09 ditambah 0,16 ditambah 0,25 ditambah 0,36 ditambah 0,49 ditambah 0,64 ditambah 0,81 dan ditambah 1,00,
Sehingga 0,1 dikalikan 3,85 sehingga didapatkan hasil 0,385. Maka diperolehlah hasil secara kalkulus yaitu L sama dengan integral 0 sampai 1 X pangkat 2 dx dapat diselesaikan dengan 1/3 X pangkat 3 selang 0 sampai 1 sama dengan 0,333. Yang artinya terdapat kesalahan E sama dengan 0,385 dikurang 0,33 sama dengan 0,052. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi numerik dan aturan trapesium. Integrasi suatu fungsi adalah operator matematik yang dipresentasikan dalam bentuk I sama dengan integral dari A sampai B fx dx dan merupakan integral fungsi fx terhadap variabel x dengan batas-batas integrasi adalah dari x aksen A sampai x aksen B. Dalam integral analitis, persamaan I sama dengan integral A sampai B fx dx dapat diselesaikan menjadi integral A sampai B fx dx sama dengan fx dengan selang A sampai B sama dengan fb dikurang fa. Seperti contoh, integral dari 0 sampai 3x kuadrat dx dapat diselesaikan dengan 1/3 x pangkat 3 dengan selang 0 sampai 3 sama dengan 1/3 dikali 3 pangkat 3 dikurang 1/3 dikali 0 pangkat 3, hasilnya sama dengan 9. Integral analitis banyak dipelajari dalam kalkulus. Dalam kesempatan ini akan dipelajari integral numerik yang merupakan metode pendekatan dari integral analitis. Integral numerik dapat dilakukan apabila yang pertama, integral tidak dapat diselesaikan secara analitis, dan yang kedua, fungsi yang diintegralkan tidak diberikan dalam bentuk analitis tetapi secara numerik dalam bentuk angka atau tabel. Metode integral numerik merupakan integral tertentu yang didasarkan pada hitungan perkiraan. Metode trapesium. Aturan trapesium adalah ekuivalen dengan mengaproksimasikan dengan luas trapesium di bawah garis lurus yang menghubungkan FA dan FB. Dengan persamaannya, I sama dengan integral dari A sampai B fx dx sama dengan B dikurang A, FA ditambah FB per 2. Aturan trapesium di atas bisa diperluas banyak intervalnya, yaitu yang disebut dengan aturan trapesium bersegmen ganda. Dengan rumus H sama dengan B dikurang A per N, di mana N itu banyak interval, H itu langkah atau panjang interval, A itu batasan bawah integral, B itu batasan atas integral. Sehingga diformulasikan untuk aturan trapesium bersegmen ganda atau interval banyak sebagai berikut. I sama dengan H per 2 fx0 ditambah 2 dari sigma I sama dengan 1 sampai N dikurang 1, fxi ditambah fxn. Dengan kesalahan atau galat sama dengan ET sama dengan hasil eksak dikurang I, dan kesalahan pemotongan sama dengan EA sama dengan B dikurang A pangkat 3 per 12N kuadrat F turunan kedua. Contoh, hitunglah nilai dari integral 1 sampai 3 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx dengan H sama dengan 0,5 menggunakan metode trapesium. Maka penyelesaiannya yang pertama tulis dulu diketahuinya, di mana di sini diketahui H sama dengan 0,5, A sama dengan 1, B sama dengan 3, dan yang ditanya adalah N. Sehingga H sama dengan B dikurang A per N, lalu disubstitusikan 0,5 sama dengan 3 dikurang 1 per N, maka N sama dengan 4. Maka banyak intervalnya adalah 4. Lalu kita substitusikan, di mana F0 sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat sama dengan F1,0 sama dengan 21,0 pangkat 4 ditambah 41,0 pangkat 2 sama dengan 6. Lalu cari F1-nya sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat sama dengan F1,5 sama dengan 21,5 pangkat 4 ditambah 4 kali 1,5 pangkat 2 sama dengan 19,125. F2 sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat sama dengan F2,0 sama dengan 2 kali 2,0 pangkat 4 ditambah 4 kali 2,0 pangkat 2 sama dengan 48. F3 sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat sama dengan F2,5 sama dengan
2,25 pangkat 4 ditambah 4 kali 2,5 pangkat 2 sama dengan 103,125. Dan yang terakhir F4 sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat sama dengan F3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 4 ditambah 4 kali 3 pangkat 2 sama dengan 198. Sehingga hasil dari integral 1 sampai 3 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx dengan H sama dengan 0,5 yaitu I sama dengan H per 2 F0 ditambah 2 F1 ditambah 2 F2 ditambah 2 F3 ditambah F4 sama dengan 0,5 per 2 dikali 6 ditambah 2 kali 19,125 ditambah 2 kali 48 ditambah 2 kali 103,125 ditambah 198 sama dengan 136,125. Kemudian kita hitung galat relatifnya dengan membandingkan dengan hasil integral secara metode analitiknya, di mana galat relatif sama dengan 131,47 dikurang 136,125 per 131,47 dikali 100% sama dengan 0,035. Itulah penjelasan singkat tentang integrasi dan aturan trapesium. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafir Daharul Laila dengan NPM F1F021046. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode Simpson 1/3. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu metode Simpson. Metode Simpson ini merupakan alternatif lain yang digunakan untuk mendapatkan hasil pendekatan melalui integrasi numeris, yang mana dengan menggunakan polinom berorder yang lebih tinggi. Perlu diingat, pada trapezoida hanya memanfaatkan persamaan derajat satu saja. Sedangkan pada metode Simpson ini, jika ditambahkan satu titik di antara FA dan FB, maka ada titik yang dapat dihubungkan oleh sebuah polinom berorder 2. Atau bisa juga digunakan polinom berorder 3, yang mana jika ditambahkan 2 titik di antara FA dan FB. Bisa dilihat pada grafik di bawah. Jadi di dalam metode aturan Simpson ini terdiri atas 2 pendekatan, yaitu aturan Simpson 1/3 atau aturan Simpson 3/8. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan Simpson 1/3. Pada metode Simpson 1/3 ini merupakan cara yang lebih tinggi ketelitiannya karena menggunakan polinom order yang lebih tinggi untuk menggabungkan titik-titik tersebut. Aturan Simpson 1/3 ini adalah aturan yang mencocokkan polinomial berderajat 2 pada 3 titik data diskrit yang mempunyai jarak yang sama. Pada aturan Simpson 1/3 ini lebih optimal karena menggunakan biasnya genap, sedangkan pada Simpson 3/8 ini menggunakan biasnya kelipatan 3. Misalkan pada kurva sepanjang selang integrasi AB kita bagi menjadi n plus 1, 3 buah titik diskrit, yang mana ada x0, x1, x2, sampai xn, dengan n itu adalah bilangan genap, dan di setiap 3 buah titik kurva itu dihampiri dengan parabola, yang mana parabola ini adalah polinom interpolasi berderajat 2. Maka kita akan mempunyai n per 2 buah potongan integrasinya. Maka jumlah seluruh integral tersebut adalah sebagai berikut. Total sama dengan integral A sampai dengan B fx dx, yang mana integral x0 sampai x2 fx dx ditambah integral x2 sampai x4 fx dx sampai dengan integral xn-2 sampai xn fx dx, yang mana setelah dicari integralnya menghasilkan h/3 f0 ditambah 4 f1 ditambah f2 ditambah h/3 f2 ditambah 4 f3 ditambah f4 sampai dengan h/3 fn-2 ditambah 4 fn-1 ditambah fn, yang mana h/3-nya ini sama, jadi dikeluarkan saja menjadi h/3 f0 ditambah 4 f1 ditambah 2 f2 ditambah 4 f3 ditambah 2 f4 sampai dengan 2 fn min 2 ditambah 4 fn-1 ditambah fn, sehingga menghasilkan rumus h/3 f0 ditambah 4 dari sigma i sama dengan 135 sampai n-1 dikali fi ditambah 2 dikali sigma i sama dengan 246 sampai n-2 dikali fi ditambah fn.
Selanjutnya, itu menggunakan hampirnya integral dengan aturan Simpson untuk kurva f pada selang AB. Rumusnya ini sama dengan yang rumus sebelumnya, yaitu A sama dengan H per 3 F0 ditambah 4 F1 ditambah 2 F2 ditambah 4 F3 ditambah 2 F4 sampai dengan 4 Fn. Untuk menghitung banyaknya interval yang ada, hanya sama dengan B dikurang A per N dengan keterangan H itu adalah langkah atau panjang interval yang akan dicari, N itu banyaknya interval, dan A itu batas bawah interval, dan B itu batas atas interval. Selanjutnya adalah algoritma atau langkah-langkah pada metode integrasi Simpson sepertiga. Yang pertama, kita harus mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan. Ini sama dengan fx. Yang kedua, menentukan batas bawah A dan batas atas B integrasi. Yang ketiga, menentukan jumlah segmen atau kias N dengan syarat N-nya itu genap. Yang keempat, menghitung label segmen, yaitu hanya sama dengan B dikurang A per N. Yang kelima, buat tabel kaidah Simpson sepertiga. Yang keenam, menentukan nilai integrasi menggunakan kaidah Simpson sepertiga. Dimana setelah diturunkan pada rumus sebelumnya, yang pertama tadi. Yang ketujuh, menentukan nilai integrasi sejatinya. Selanjutnya kita akan membahas soal yang mana hitunglah nilai dari integral 1 sampai 3, 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 4 dengan hanya sama dengan 0, dengan batas atas sama dengan 1, batas bawahnya sama dengan 3, menggunakan metode Simpson sepertiga yang diketahui hanya sama dengan 0,5, hanya sama dengan 1, dan B-nya sama dengan 3, dengan ditanya penyelesaian dari metode Simpson sepertiga. Yang mana tadi telah diketahui di soal H, B dengan A-nya. Dan sedangkan nilai N-nya itu belum diketahui, jadi di sini kita akan mencari nilai N-nya dengan memasukkan hanya 0,5 sama dengan 3 per 1 per N, mendapatkan hasil N-nya sama dengan 4. Dimana tadi A-nya dimulai dari 1 dan diakhiri B-nya sama dengan 3. Dimana X0-nya jadi sama dengan 1, X1-nya sama dengan 1,5, X2-nya sama dengan 2, X3-nya sama dengan 2,5, dan X4-nya sama dengan 3. Jadi nilai ini akan disubstitusikan ke dalam fungsi 2x pangkat 4 plus 4x pangkat 4. Yang mana x0 sama dengan 1 jika disubstitusikan menjadi 6, x1-nya jika disubstitusikan menjadi 19,125, x2-nya sama dengan 2 jika disubstitusikan menjadi 48, dan x3-nya sama dengan 2,5 disubstitusikan menjadi 103,125, x4-nya sama dengan 3 jika disubstitusikan menjadi 198. Maka kita akan mencari rumus metode Simpson-nya menggunakan rumus yang kedua tadi, yaitu A sama dengan H per 3 F0 ditambah 4 F1 ditambah 2 F2 ditambah 4 F3 ditambah F4. Yang mana dari rumus yang telah disubstitusikan tadi dimasukkan ke dalam rumus ini. A-nya sama dengan 0,5 per 3 dikali 6 ditambah 4 dikali 19,125 ditambah 2 kali 48 ditambah 4 dikali 103 kali 125 ditambah 198 itu menghasilkan 131,5. Jadi A-nya menghasilkan 131,5. Selanjutnya kita akan mengintegralkan pada fungsi integral dari 1 sampai 3, 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 4 ds, yang mana diturunkannya ke rumus integral yang seperti biasanya, 2 per 5 X pangkat 5 ditambah 4 per 3, X pangkat 3 dengan batas 1 sampai 3, sama dengan 2 per 5, 3 pangkat 5 dikurang 1 pangkat 5, ditambah 4 per 3, 3 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. Ini pada nilai yang ini, itu dimasukkan pada batasnya, yaitu 3 sama 1, dengan menghasilkan setelah dicari, yaitu 131,47. Lalu kita mencari galak relatif yang mana nilai dari integral dikurangi dengan nilai yang sudah dicari tadi dibagi nilai dari integral menghasilkan 0,22%. Jadi bisa disimpulkan pada fungsi dari integral 1 sampai 3 2x pangkat 4 plus 4x pangkat 4 dengan hanya 0,5 dengan batas atasnya 1 dan batasnya 2 dengan metode Simpson sepertiga menghasilkan 131,5 dan galak relatifnya menghasilkan 0,22%. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yakni akan melanjutkan mengenai materi metode Simpson 3/8.
Oke, pertama, sebelum kita masuk ke metode Simpson 3/8, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu integrasi numerik. Integrasi sendiri merupakan integral dan numerik merupakan penyelesaian dengan metode numerik. Secara umum, integrasi numerik adalah menghitung secara numerik integral yang bentuknya tentu. Misalnya, I sama dengan, nah di sini dia ada batasan, yakni A sampai dengan B dari fungsi fx terhadap dx. Nah, integral bentuk tentu ini bisa diselesaikan dengan beberapa cara seperti yang sudah teman-teman saya bahas sebelumnya dan yang akan dibahas kali ini, yakni metode Simpson 3/8. Untuk integrasi numerik itu memiliki aturan, yakni H sama dengan B dikurang A dibagi dengan N, di mana untuk H sama dengan banyaknya interval, dan N sama dengan langkah atau panjang interval, kemudian A sama dengan batas bawah integral, dan B merupakan batas atas integral. Kita masuk ke formula dari metode Simpson 3/8. Di sini bisa kita lihat untuk formulanya, yakni I sama dengan 3H dibagi dengan 8. Ini juga merupakan alasan mengapa dia disebut dengan metode Simpson 3/8. Karena di sini terdapat 3/8 pada formulanya. Kemudian dikali dengan F0 ditambah dengan 3 sigma dari I sama dengan 1 sampai N dikurang 1. Di mana untuk I di sini tidak boleh sama dengan 3, 6, 9. Sampai dengan seterusnya. Dari FI ditambah 2, sigma dari I sama dengan 3, 6, 9, sampai dengan seterusnya, sampai N dikurang 3 dari FI ditambah dengan Fn. Nah, formula ini ketika kita jabarkan, maka akan didapatkan I sama dengan 3H dibagi dengan 8 dikali dengan F0 ditambah 3, F1 ditambah dengan 3, F2 ditambah dengan 2, F3 ditambah dengan 3, F4 ditambah dengan 3, F5 ditambah dengan 2, F6 ditambah dengan sampai seterusnya ditambah dengan 2 Fn dikurang 3 ditambah dengan 3 Fn dikurang 2 ditambah dengan 3 Fn dikurang 1 ditambah dengan Fn. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya di sini kita akan menghitung nilai dari integral 1 sampai dengan 3 2x pangkat 4 ditambah dengan 4x pangkat 2 dx dengan H sama dengan 0,5. Kemudian yang pertama itu kita menggunakan aturan dari integrasi numerik, yakni H sama dengan B dikurang A dibagi dengan N. Nah, dari soal sudah dapat kita ketahui untuk batas atas sebesar 3 dan kemudian untuk batas bawah yakni sebesar 1. Juga dari soal kita ketahui yakni nilai H sebesar 0,5. Yang belum diketahui dari soal yakni adalah nilai N. Karena H sudah diketahui, maka di sini kita tukar posisi untuk H dan N, maka N dicari sama dengan 3 dikurang 1 dibagi dengan 0,5, maka 3 dikurang 1 sama dengan 2, 2 dibagi 0,5 sama dengan 4. Kita masuk karena N sudah diketahui, N merupakan langkah atau panjang interval, yakni sebesar 4, maka didapat untuk kita misalkan N, N1, N1,5, N2, N2,5, dan N3. Di sini kita masukkan formula persamaannya, yakni persamaan atau fungsinya, yakni 2x pangkat 4 ditambah dengan 4x pangkat 2, itu kita misalkan dengan Fn sama dengan 2n pangkat 4 ditambah dengan 4n pangkat 2.
Kemudian di sini untuk FI itu ada F0, F1, F2, F3, dan F4. Nah, fungsi dari tabel ini yaitu untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan soal ini. Di sini untuk N1 kita substitusikan, yakni F1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 4 ditambah dengan 4 dikali 1 pangkat 2, kita dapatkan yakni 6. Kemudian untuk N 1,5 kita substitusikan, F 1,5 sama dengan 2 dikali 1,5 pangkat 4 ditambah dengan 4 dikali 1,5 pangkat 2 sama dengan kita dapatkan 19,125 untuk F1. Kemudian untuk N sama dengan 2 kita substitusikan, F2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 4 ditambah dengan 4 kali 2 pangkat 2 sama dengan 48 untuk F2. Kemudian untuk N sama dengan 2,5. Kita substitusikan F2,5 sama dengan 2 dikali 2,5 pangkat 4 ditambah dengan 4 kali 2,5 pangkat 2 sama dengan 103,125 untuk F3. Kemudian N sama dengan 3. Kita substitusikan F3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 4 ditambah 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 198. Yakni ini untuk F4. Kemudian kita hitung menggunakan metode Simpson 3/8. Di sini kita dapatkan untuk setelah kita dapatkan nilai dari F0, F1, F2, F3, dan F4, maka menggunakan metode Simpson 3/8 kita substitusikan, yakni 3 dikali dengan H, 3 dikali dengan H, yakni untuk nilai H sebesar 0,5 dibagi dengan 8, kemudian untuk F1, yakni 19,125 ditambah dengan 3, 4, dikali dengan 48 ditambah dengan 2 dikali dengan nilai F3, yakni 103,125 dan nilai F4 yakni 198. Maaf, ini bukan 189, tapi yang benar adalah 198. Maka setelah kita operasikan atau setelah kita hitung, kita mendapatkan 114,6797. Maka langkah terakhir kita akan menghitung atau mencari galat untuk Simpson 3/8. Di sini yang langkah pertama untuk menghitung galat, kita integral yang dikerjakan secara analitik. Integral yang tadi kita kerjakan secara analitik. Maka integral dari 2x pangkat 4 ditambah dengan 4x pangkat 2 dx, itu kita dapatkan 2/5 x pangkat 5 ditambah dengan 4/3 x pangkat 3 dengan batasan 1 sampai dengan 3. Itu kita substitusikan untuk batasan yang pertama, yakni 3, kita substitusikan. Kemudian untuk batasan 1, kita substitusikan, maka 2/5 dikali dengan 3 pangkat 5 ditambah dengan 4/3 dikali dengan 3 pangkat 3 dikurang dengan 2/5 dikali dengan 1 pangkat 5 ditambah dengan 4/3 dikali dengan 1 pangkat 3, maka kita dapatkan nilainya yakni sebesar 131,47. Ini juga disebut dengan nilai sebenarnya. Maka nilai setelah kita dapatkan nanti, nilai ini akan kita gunakan untuk menghitung galat atau error untuk Simpson 3/8. Di sini terakhir kita menghitung galat untuk Simpson 3/8 dengan menggunakan rumus nilai mutlak, nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya dikurang dengan nilai hasil dari perhitungan kita menggunakan metode Simpson 3/8. Hasil dari perhitungan ini.
kemudian dibagi dengan nilai sebenarnya dikali dengan 100%, maka didapatkan nilai untuk Simpson 38. Di sini kita substitusikan untuk nilai sebenarnya, yakni sebesar 131,47 dikurang dengan 114,6797 hasil perhitungan menggunakan formula dari Simpson 3/8 dibagi dengan nilai sebenarnya, yakni 131,47 dikali dengan 100%. Maka setelah kita hitung atau operasikan, didapatkan untuk hasil akhirnya sebesar 12,77%. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu merupakan hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.